Baik, di sini saya Jessi Yohana akan menyelesaikan satu studi kasus. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Di sebelah kanan saya ada lembaran soal yang akan kita selesaikan. Di sini pada tanggal 1 Januari tahun 2020, PT Sobinoto mengakuisisi 100% saham biasa PT Takanada pada nilai bukunya. PT Sobinoto menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi di PT Takanada. Adapun neraca percobaan dari kedua perusahaan tersebut pada periode 31 Desember 2020 sudah tertera pada soal. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama yaitu menyiapkan jurnal eliminasi. Di sini jurnal eliminasi dibutuhkan untuk menyusun kertas kerja konsolidasi. Nah, itu yang akan menjadi poin kedua. Dan yang terakhir ada menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Langsung saja kita menjawab untuk poin pertama, yaitu menyiapkan jurnal eliminasi. Di sini mencatat pendapatan dan dividen yang dilaporkan dan diterima dari PT Takanada berdasarkan metode ekuitas. Nah, untuk jurnalnya yaitu terdapat pendapatan yang diperoleh dari anak perusahaan sebesar 85.000 US dollar yang akan dicatat sebagai investasi pada PT Kanada. Untuk akun di sebelah debit ada investasi pada Kanada. Kemudian di sebelah kreditnya ada pendapatan dari PT Kanada sebesar sebesar 85.000 US dollar. Kemudian ada pembagian dividen sebesar 100.000 US dollar yang akan dicatat juga sebagai kas dan yang akan mengurangi investasi di PT Kanada. Ada jurnalnya sebelah debit kas, kemudian di sebelah kredit tentu saja investasi pada PT Kanada sebesar 100.000 US dollar. Nah, kemudian kita akan membuat juga jurnal eliminasi dasar. Untuk jurnal eliminasi dasar tersebut terdapat yang pertama itu saldo awal, di mana saldo awal nilai buku investasi itu sebesar 85.000 US dollar dengan saham biasa sebesar 50.000 US dollar dan ada laba ditahan sebesar 35.000 US dollar. Langsung saja di sini ada saldo
awal. Nilai buku. Sini ada total investasi, kemudian ada common stock atau saham biasa, kemudian ada retained earnings atau laba ditahan. Nah, yang pertama ada saldo awal nilai buku investasi sebesar 85.000 US dollar. Kemudian ada saham biasa sebesar 50.000 US dollar. Dan ada laba ditahan sebesar 35.000 US dollar. Nah, untuk yang kedua ada pendapatan dari PT Takanada sebesar 25.000 US dollar. Transisinya pendapatan dari Takanada sebesar 25.000 US dollar. Kemudian ditambahkan ke laba ditahan dan pembagian dividennya sebesar 10.000 US dollar yang akan mengurangi laba ditahan. Sini 25.000. Sini mengurangi investasi. Nah, di sini dividen sebesar 10.000. Sini juga akan mengurangi 10.000. Nah, kemudian sesuai yang tadi saya katakan, dia akan mengurangi investasi. Kemudian langsung saja kita jumlahkan. Di sini berarti dia 100.000. Di sini tetap 50.000. Ini pakai ini saja. Kemudian untuk sebelah sini sebesar 50.000. Nah, kemudian terdapat pula jurnal eliminasi opsional. Eliminasi
opsional. Di sini terdapat saham biasa sebesar 350 US dollar dan laba ditahannya itu ada 35.000 US dollar. Mohon maaf, tadi saham biasanya sebesar 50.000 dolar dan laba ditahan 35.000 dolar yang akan dihapuskan, serta pendapatan dari Takanada sebesar 25.000 US dollar dicatat sebagai eliminasi untuk sebelah debit. Saham biasa laba ditahan pendapatan dari Takanada. Kemudian ada dividen, sebelah kredit, dan ada investasi saham. Di sini sebesar 50.000. Kemudian di sini 35.000. 25.000. Di sini sebesar 10.000. Investasi sahamnya sebesar 100.000. Nilai-nilai yang ada di jurnal eliminasi ini merupakan nilai yang kita dapat dari perhitungan jurnal eliminasi dasar. Baik, untuk selanjutnya pengerjaan soal nomor 2 yaitu membuat kertas kerja. Sini sudah saya tulis judulnya. Nah, yang pertama itu ada income statement. Tampilkan aja soal. Di PT Sobinoto income statement itu sebesar 200.000 dolar. Kemudian di PT Takanada sebesar 112.000 US dollar. Untuk jurnal eliminasinya pada akun ini kosong. Nah, untuk konsolidasinya itu langsung saja kita jumlahkan 200 ditambah 112, jumlahnya 312.000 US dollar. Nah, untuk selanjutnya itu ada pendapatan usaha. Di PT Sobinoto pendapatan usahanya itu bernilai 25.000 US dollar. Kemudian di PT Takanada tidak ada. Untuk jurnal eliminasinya kita buat di sebelah debit. Kemudian untuk konsolidasinya itu kosong. Kemudian yang ketiga itu ada pendapatan dari anak usaha. Di PT Sobinoto itu ada 90.000 US dollar. Kemudian min 25.000 US dollar. Ini akan mengurangi jurnal eliminasinya kosong. Di sini jadinya dia berjumlahkan 160.000 US dollar. Kemudian untuk beban lain-lain ini juga akan mengurangi sebesar 30.000 dolar. Kemudian di sini ada min 17.000 dolar. Untuk eliminasinya kosong.
Kemudian di sini sebesar ini 147.000 dolar. 30 tambah 17.000. Nah, untuk beban penyusutan di sini bernilaikan 105.000 dolar. Kemudian di sini 25.000 dolar. Untuk jurnal eliminasinya ada di sebelah debit. Kemudian nanti dikonsolidasinya sebesar 105.000 dolar. Ini ada net income. Kemudian ada statement of return earnings. Di PT Sobinoto berjumlahkan 175.000 US dollar, sementara di Takanada berjumlah 85.000 dolar. Untuk jurnal eliminasinya di sebelah debit dan kredit sebesar 85.000 dolar. Nah, hasil konsolidasinya sebesar 175.000 dolar. Kemudian ada beginning balance. Di sini sebesar 105.000 US dollar, 25.000 juga sama. Kemudian untuk jumlahnya dikonsolidasi itu sebesar 105.000 US dollar. Kemudian ada net income. Ini penjumlahan net income. Yang bernilai 32.000 yang akan mengurangi. Kemudian di sini juga ada 10.000 yang akan mengurangi juga. Kemudian untuk konsolidasinya itu menjadi 32.000. Kemudian ada ending balance. Nah, di ending balance ini selanjutnya ada balance sheet. Aktiva lancar, aktiva yang disususkan, kemudian investasi ada saham Takanada, baru ini dari akumulasi penyusutan. Jadi tinggal mengisikan angka-angkanya. Kemudian total aset. Nah, untuk aktiva lancar yang lain itu aktiva lancar yang pertama di PT Sobinoto itu bernilaikan 238.000 dolar. Kemudian di sini ada 95.000 dolar dan di konsolidasinya jumlahnya 330.000 dolar. Kemudian ada 300.000 aktiva yang disusutkan dan di sini ada 170.000 juga aktiva yang disusutkan. Penjumlahannya 470.000 US dollar. Selanjutnya investasi pada PT, investasi pada saham PT Takanada bernilaikan 100.000 US dollar. Kemudian di sini tidak ada.
Dia ada jurnal eliminasi di sebelah kredit sebesar $100.000. Nah, di sini jadinya 0. Kemudian ada akumulasi penyusutan $120.000, kemudian $85.000. Nah, di sini jurnal eliminasinya ada di sebelah debit. Kemudian hasil dari konsolidasinya itu menjadi min $120.000. Untuk total aset sini jadinya penjumlahannya 518.000, 180.000, 85.000, 100.000. Di sini 683. Kemudian untuk payable atau utang, ada utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang, saham biasa, laba ditahan, variabilitas, dan totalitas. Di sini ada $50.000, di sini ada 3.000. Untuk jurnal eliminasinya kosong, jadinya jumlahnya 80.000. $120.000. Di sini ada $50.000. Untuk jurnal eliminasinya juga kosong, jadinya ini penjumlahan ini dengan yang ini. Kemudian $100.000, 50.000. Kemudian ada jurnal eliminasi, yang akan dieliminasi itu yang di PT Tak Kanada sebesar $50.000. Nah, jadinya yang dikonsolidasi sebesar $100.000. Kemudian untuk laba ditahan sebesar $175.000. Kemudian di sini ada $35.000. Untuk jurnal eliminasinya sebesar $110.000. Di sini ada $22.000. Sisanya sebesar $342.000 yang akan dikonsolidasikan. Di sini ada $445.000 yaitu total liabilitas dan ekuitas. Di sini bisa menggunakan rumus. Ini nggak bisa karena ada yang dieliminasi. Ini 165.000, ini 160.
Ini tinggal turunkan yang ini. Sebesar 692.000 US dollar. Nah, jadi itulah untuk pengerjaan laporan pada kertas kerja. Kemudian untuk soal nomor 3, membuat laporan keuangan konsolidasi. Sini pertama kita buat dulu judulnya konsolidasi. Untuk periode 31 Desember 2020. Nah, untuk di sebelah kiri ada aktiva seperti biasa. Aktiva lancar sebesar 333.000 US dollar. Hari ini US dollar. Kemudian ada aktiva yang disisipkan sebesar 470.000 US dollar. Kemudian ada investasi pada saham Kanada. Dan ini dia uang. Tidak ada saham. Kemudian akumulasi. Ini menjadi pemegang set akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Kemudian kita langsung aja ke sebelahnya. Ada bagian account payable atau kewajiban. 6 ada utang lancar sebesar 80.000 US dollar. Kemudian ada utang jangka panjang sebesar 170.000 US dollar. Di sini ada holder
Folder edit. Kemudian ada saham biasa, laba ditahan, kemudian total liabilitas dan equity. Sini berjumlahkan 100.000 US dollar, kemudian 342.000 US dollar, ini 690.000 US dollar. Maaf tadi aktifannya belum dibuat penjumlahan. Total aset. Kalau mau cepat bisa menggunakan rumus. Wah, ini maaf teman-teman, lupa membuat tanda minusnya. Harusnya dia pakai tanda kurung. Langsung mulai pakai aja. Yang ini juga sama. Rp692.000. Nah, kemudian ntar kita buat pemisahnya dulu. Ini dihapus. Ini dibuat ke tengah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, untuk konsolidasi balance sheet-nya. Kemudian ini di merger, coba lagi. Oke, ini dia ada pas gitu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk income statement dan retained earnings consolidation. Periode Desember, masih periode yang sama, Desember tanggal 31 tahun 2020. Nah, di sini ada PT
Sobinoto net income sebesar 105.000 US dollar. Kemudian ada PT Sobinoto equity income from Takanada. Sini 25.000. Ini 25.000. Kemudian ada PT Takanada net income 25.000. Di sini kita jumlahkan. Nah, di sini jadi karena di sini 0, 105 dikurang 0, jadinya turun konsolidasi net income. Langsung saja kita ambil angka yang ini. Nah, yang terakhir itu untuk perhitungan laba ditahan. Nah, perlu kita ketahui laporan keuangan konsolidasi yang kita kerjakan ini adalah laporan keuangan milik perusahaan yang mengakuisisi. Ini PT Sobinoto beginning within earning sebesar 175.000 US dollar. Kemudian ada PT Sobinoto income from its own operation sebesar 175.000. Kemudian PT Sobinoto income from Takanada position sebesar 25.000. Kemudian PT Sobinoto dividen sebesar ini yang akan mengurangi 32.000. Dan yang terakhir ada reconciliation retained earnings.
sebesar penjumlahan dari angka-angka yang ada di atas. Dapatlah hasilnya sebesar Rp593.000. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.